Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo guys, berjumpa kembali dalam acara Youth for Christ. Saya Penatua Zeta Dahana yang sekarang sedang melayani di GKI Maulana Yusuf Bandung. Sebelum kita memulai perenungan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti. Dan izinkanlah Tuhan kami pada saat ini mau mendengarkan dan merenungkan apa yang menjadi kebenaran-Mu. Kiranya Engkau yang menolong kami semua, membuka mata, hati, dan telinga kami. Inilah kami ya Tuhan, kami berdoa dan memohon hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit untuk kami semua. Amin. Nah teman-teman, tema kita pada hari ini adalah nyanyian kemenangan yang diambil dari Wahyu 15 ayat 1-4. Tetapi yang menjadi pusat refleksinya adalah dari Wahyu 15 ayat 3 yang berkata mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau melihat bahwa nyanyian itu sesungguhnya adalah suatu bentuk ekspresi musik yang menyampaikan pesan, cerita, atau emosi tertentu. Jadi melalui nyanyian, nilai-nilai atau tradisi dapat disampaikan dan bahkan diwariskan. Perasaan bahagia, lalu kemudian sedih, kecewa, marah, atau bahkan isu di tengah masyarakat itu dapat diungkapkan dan dirasakan melalui nyanyian. Mungkin dari antara teman-teman juga pernah ada yang demikian ya. Ketika kita sedang emosi atau ada marah atau mungkin ada sedih gitu ya. Nyanyian-nyanyian yang kita dengarkan itu dapat sepertinya meresponi atau melambangkan apa yang sedang kita rasakan saat itu. Nah teman-teman, Yohanes melihat suatu penglihatan berupa lautan kaca yang bercampur dengan api. Di pinggir lautan kaca itu berdiri para martir, yaitu orang-orang yang mati karena teguh mempertahankan iman mereka. Para martir berdiri dekat Allah sambil memegang kecapi. Mereka menyanyikan nyanyian lama yang telah dinyanyikan sejak zaman Musa. Mereka tidak menyanyikan tentang hebatnya diri mereka yang telah mempertahankan iman hingga mati. Nyanyian itu juga bukan ungkapan penyesalan atas derita hebat yang telah mereka rasakan karena mengikut Tuhan. Karena di hadapan tahta Allah tidak ada derita hebat akibat mengikut Tuhan. Karena di hadapan tahta Allah juga tidak ada rasa besar diri ataupun karena mengasihani diri sendiri. Nyanyian mereka menunjukkan bahwa mereka telah selesai dengan diri mereka sendiri. Mereka tidak meratapi penderitaan atau kematian yang mereka alami. Tetapi di saat yang bersamaan mereka juga tidak hanyut dalam kesombongan diri. Nah, di situ mereka melihat bahwa jalan Allah itu adil dan penghakimannya benar. Para martir justru sujud menyembah Tuhan karena mereka melihat dengan nyata kebenaran segala penghakimannya. Itulah lagu kemenangan mereka. Tuhan yang menang melawan segala kejahatan. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah kita gitu ya, setiap minggu atau bahkan mungkin setiap hari, kita sesungguhnya tidak hanya mendengarkan firman, tetapi kita juga menyanyikan lagu pujian.
Nyanyian adalah pernyataan iman percaya kita. Oleh karena itu, ketika kita bernyanyi, kita menyatakan apa yang kita percayai. Oleh karena itu, renungkanlah dengan sepenuh hati pernyataan iman kita melalui lagu pujian. Semoga di situ kita semua tertolong untuk bahkan mengalami kehadiran Tuhan yang nyata dan sujud menyembahnya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, pada saat ini Tuhan, kami mau senantiasa memuji memuliakan Engkau. Tetapi biarlah pujian-pujian yang kami lantunkan ini bukan hanya untuk sekedar memuaskan diri kami karena lagunya indah atau enak, tetapi sebagai pernyataan iman akan Engkau yang sungguh luar biasa dalam hidup. Kiranya Engkau yang menolong kami semua Tuhan. Kiranya Engkau yang menjaga kami, supaya kami senantiasa memuji Engkau dengan tulus dan penuh hikmat. Di dalam keseharian kami, kiranya Engkau juga yang senantiasa menolong kami juga. Biarlah apapun yang terjadi, kami bisa senantiasa memuji memuliakan Engkau. Tolong kami ya Tuhan, sertai kami, jaga kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah segala sesuatunya menjadi kesaksian bagi nama-Mu saja. Inilah kami ya Tuhan, kami berdoa dan berserah hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian teman-teman renungan kita pada hari ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, lalu kemudian bagikan kepada teman-teman yang lain. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kita semua.